Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat Rabu siang kembali menggelar sidang perkara korupsi proyek pengadaan KTP elektronik dengan terdakwa Setia Novanto. Majelis Hakim yang dipimpin Yanto mendengarkan eksepsi atau nota pembelaan Setia Novanto yang dibacakan tim kuasa hukumnya. Ada 3 pokok pembelaan dalam nota eksepsi setebal hampir 100 halaman itu, yaitu dakwaan yang tidak jelas, tidak cermat, dan kabur. Selain itu ada perbedaan antara dakwaan Irman dan Sugiharto, Andi Narogong, dan terdakwa Setia Novanto. Dalam surat dakwaan Novanto, 3 nama penerima suap hilang, yakni Ganjar Pranowo, Olidondo Kambe, dan Yasona Lauli. Perbedaan lainnya yaitu waktu terjadinya tindak pidana korupsi dan tempat terjadinya tindak pidana korupsi. Menerima keberatan atau eksekusi terdakwa. Kedua, menyatakan surat dakwaan menuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap serta kabur. Oleh karenanya batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Yang ketiga, menyatakan perkara tidak dapat dilanjutkan. Keempat, memerintahkan agar berkas perkara pidana nomor 130/sus-TPK/2017/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Setia Novanto berikut barang buktinya dikembalikan kepada penuntut umum. Sidang selanjutnya pada Kamis pekan depan, Jaksa Penuntut Umum KPK akan memberikan jawaban nota keberatan Setia Novanto. Dalam perkara ini, Setia Novanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan memperkaya diri serta orang lain dan korporasi. Setia Novanto dijerat Undang-Undang Tipikor KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dedi Musoni, Jak TV. Selamat malam pemirsa, Saling Silang kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Lutfiati, dan kita membahas mengenai nama-nama beken yang hilang dalam dakwaan Novanto. Ini menjadi pertanyaan berbagai pihak ya, termasuk para narasumber yang hadir di studio saat ini. Dan langsung saja saya mengenalkan ada 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio kami. Sudah ada dari sebelah kiri saya, sudah ada Bang Masinton Pasaribu, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat malam ya, Bang Masinton. Selamat malam Mbak Lulu. Dan ada juga Bang Dasril Afandi, kuasa hukum Novanto. Selamat malam. Selamat malam Bang Dasril. Selamat malam pemirsa. Dan ada juga Mas Tama Eslangkum, peneliti dari ICW. Selamat malam, Mas Tama. Mbak Lulu. Baik, kalau gitu saya langsung ke kuasa hukumnya dulu nih, kuasa hukum Setia Novanto nih, Bang Dasril. Dari kemarin dalam dakwaan, kenapa sih kemudian yang menjadi sorotan juga bagi KPK adalah kok malah menyoroti dakwaan yang lain begitu, ketika dikatakan bahwa banyak nama-nama yang hilang. Silakan. Ya, tentu melihat sebuah perkara itulah dengan utuh. Kenapa perkara ini pelakunya tidak tunggal? Peristiwanya yang diuraikan adalah satu, yaitu adalah pengadaan KTP elektronik. Tentu kalau bendanya atau wujudnya atau peristiwa pidana yang disangkakan atau didakwakan adalah pengadaan KTP elektronik, tentu dilihat dari awal sampai akhirnya siapa saja yang terlibat, atau kalau istilahnya itu ada conditio sine qua numnya. Artinya siapa-siapa saja yang terlibat sehingga terjadi sebuah tindak pidana. Karena tindak pidana ini pelakunya tidak tunggal. Nah, karena itu kami sebagai tim kuasa dari Pak Setia Novanto tentu melihat atau menelisik sejak awal proses penyidikan dengan tersangka yang berbeda. Tersangka awal ada Pak Irman dan Pak Sugiharto, tersangka yang kedua ada Pak Andi Agustinus, dan tersangka ketiga ada Pak Setia Novanto, dan next ada beberapa tersangka yang lainnya. Nah, tapi hari ini pada posisi tersangka Pak Setia Novanto, kami tentu mempelajari di mana entry point atau keterlibatan atau hubungan Pak Setia Novanto dengan proyek pengadaan EKTP. Dirunut dari awal begitu tentu, ya? Tentu pasti. Nah, Dan temuannya tentu sangat mengejutkan bagi kami. Kenapa? Ada sebuah rangkaian peristiwa yang pada dakwaan A ada, pada dakwaan B tidak ada, bahkan di dakwaan C kembali ada. Jadi ada beberapa peristiwa, terus ada peristiwa yang ada hilang, atau peristiwa yang belum ada menjadi ada. Kenapa? Dan itu sebuah pertanyaan bagi, apakah penyidikan ini tidak selesai, atau ada behind the scene dari ini, ada sesuatu dari ini, sebuah pertanyaan besar atau sebuah tanda tanya besar bagi kami. Kenapa lembaga anti rasuah KPK sebagai lembaga yang paling prudent di Republik ini, atas penilaian apapun, lembaga KPK lah yang paling mumpuni, yang paling baik dalam rating apapun penilaiannya, tapi memiliki output
memiliki kinerja yang seperti ini. Apalagi yang ingin diungkap adalah sebuah tabir ya mega korupsi pengadaan EKTP yang hari ini berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara adalah triliunan rupiah. Tentu sangat disayangkan jika ada rangkaian-rangkaian atau ibarat sebuah garis, ada titik-titik yang tidak nyambung atau hilang Ada atau keganjilan ada menurut keganjilan. kuasa hukum. Iya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan apakah tadi KPK ini ceroboh dalam menentukan tersangkanya seorang Setia Novanto? Kami dalam membahasakan tentu secara teknis dalam nota keberatan atas dakwaan kemarin, yaitu bahwa setidak-tidaknya dakwaan ini disusun tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap, sehingga dakwaan itu obscurable atau kabur. Dan itu alasan-alasan itu dibenarkan oleh KUHAP bahwa apabila dakwaan seperti itu bisa saja mengatakan bahwa kecerobohan, ketidakjelasan, ketidaklengkapan itu mengakibatkan dakwaannya akan menjadi gugur seperti itu. Baik, saya ke Mas Tama. Ini kalau dilihat kan tadi dikatakan ada beberapa nama yang katanya tiba-tiba hilang begitu, terutama dalam dakwaan Setia Novanto. Ini bagaimana tanggapannya? Iya, yang pertama tentu kita harus melihat bahwa ketika ada nama yang hilang, ini pun juga bukan hanya kegelisahan dari kuasa hukum, tapi juga kegelisahan dari publik yang kemudian dari awal menyaksikan semua prosesnya. Tapi kemudian kita juga harus melihat apa yang diputuskan oleh hakim. Hakim memutuskan sebetulnya kalau bicara yang legislatif ya, yang kita bahkan yang tokoh politiknya ini kan yang kemudian jadi fokus. Ada 59 anggota legislatif yang kemudian ada dalam dakwaan. Yang 27 diantaranya dikatakan bersama yang diuntungkan adalah 27 anggota Komisi 2 lainnya. 37. Nah, yang sisanya itu kemudian adalah mereka-mereka yang disebut satu persatu. Ada Pak Nov, kemudian ada Pak Yasona, dan kemudian dari segala macam partai politik. Nah kemudian begitu kita melihat dalam putusan, kok hanya 3 nama yang disebut diuntungkan. Ada Ade Komarudin, ada Miriam S. Haryani, dan yang satunya lagi adalah ada Markus Nari. Nah kemudian kita lihat, oh ternyata dalam konstruksi yang dibangun oleh KPK, mereka-mereka masuk dalam ranah penyertaan. Jadi yang 7 nama ada penyertaan, yang lain-lainnya memang diuntungkan. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, kita juga melihat ternyata KPK juga keberatan dengan putusan tersebut. Dia banding di bulan November awal, kemudian jelang akhir November, itu kemudian ada keputusan dari Pengadilan Tinggi, yang pada intinya ditolak. Kemudian KPK masih belum selesai. Dia masih melakukan upaya hukum, dia melakukan kasasi. Jadi dia hanya fokus pada ini mana kok tidak dianggap terbukti dan lain sebagainya. Padahal jaksa sudah melakukan kewajibannya membuktikan siapa-siapa yang terlibat. Itu yang kemudian satu sisi kondisi yang kita harus pahami dari awal. Kemudian berkembang. Perkara ini berkembang, kemudian masuk ke persidangan, ada Andi Agustinus, kemudian sekarang persidangannya Pak Novanto. Nah, dalam konteks persidangannya Andi Agustinus, ini kan juga menjadi hal yang menarik. Diputuskan hari ini, dan ada yang kemudian menurut saya lebih penting dikhawatirkan oleh kuasa hukum ketimbang nama-nama yang hilang. Misalnya, ada pengakuan-pengakuan dari Andi Agustinus yang kemudian dikutip oleh hakim dalam persidangan. Penerimaan-penerimaan dari mulai jam Richard Mille, terus kemudian juga sekian juta US dollar, yang kemudian itu juga menjadi pertimbangan begitu. Nah, menurut saya ini yang kemudian untuk merangkai satu persatu. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah kemudian ketika nama-nama tersebut hilang dari dakwaan, perkara berhenti? Tentu tidak. Nama Pak Nov hilang dalam putusan. Tapi kemudian berkasnya dimulai baru, ada penyidikan, sekarang penuntutan. Jadi kalau kemudian ada nama-nama yang hilang, menurut saya itu semua semata-mata bicara soal fakta sidang yang kemudian KPK juga masih upaya membuktikan. Nah jadi saya masih menilai, masih melihat bahwa ketika hilang pun ini perkara belum selesai. Kita masih harus ingat artinya juga. Kalau nama yang ini hilang dalam dakwaan Setia Novanto mungkin itu bisa muncul dalam dakwaan. Bukan berarti itu kemudian betul-betul lenyap. Tetapi ketika ada bukti yang lain, ada fakta sidang yang baru, itu kemudian akan muncul. Karena kalau misalnya mau kita lihat juga, ada tersangka lain seperti Markus Nari, terus kemudian ada tersangka lain dari pihak swasta atau korporasi, ini pun juga belum naik ke persidangan. Kita masih belum melihat soal bagaimana kasusnya akan terus berkembang. Jadi saya masih menilai ini proses masih panjang, jadi kalaupun hilang, bukan berarti betul-betul bersih ya. Menurut saya banyak kemungkinan yang masih akan terjadi di kemudian hari. Baik. Sebelum saya minta pendapat dari Bang Mas Hinton, kita harus break dulu. Kita akan kembali saja dari pariwara. Tetaplah bersama kami di Saling Silang.